Coba deh kamu lihat rautan di kotak pensil kamu. Kecil, ringan, kadang suka nyelip di bawah tumpukan kertas ujian. Tapi pernah nggak kamu mikir, siapa yang pertama kali nyiptain alat mungil ini? Dan kenapa sih rautan bisa seakrab itu sama hidup kita, terutama waktu sekolah? Yuk, kita kupas tuntas sejarah rautan pensil. Sebelum ada rautan, zaman dulu orang ngasah pensil pakai pisau. Serius, kayak ngupas wortel, cuman ini ujung pensil. Ribet banget. Dan kalau kamu salah ngupas, bukannya jadi tajam malah pensilnya patah. Zaman itu, megang pisau di meja tulis sudah hal yang biasa. Ngeri juga ya, ngebayangin anak-anak sekolah bawa pisau buat nulis. Nah, masuk ke tahun 1828, ada seorang insinyur asal Prancis bernama Bernard Lasimone yang resah karena susahnya mempertajam pensil. Akhirnya dia bikin alat sederhana dari logam yang yok bisa membentuk ujung pensil secara simetris. Rautan pensil pertama resmi dipatenkan. Tapi jangan bayangin bentuknya kayak rautan plastik zaman sekarang. Rautan buatan Lasimone itu gede, berat, dan bentuknya lebih mirip alat pertukangan daripada alat tulis. Jadi ya, nggak semua orang bisa pakai mahal dan nggak praktis. Sekitar tahun 1847, seorang tukang kayu dari Prancis juga, namanya Thierry des Estuaux, bikin versi yang lebih kecil dan bisa digenggam tangan. Nah, dari sinilah lahir konsep rautan portable yang lebih mirip dengan yang kita pakai sekarang. Masalahnya, waktu itu pensil masih dianggap barang mahal. Jadi ya, rautan otomatis juga jadi barang mewah. Bahkan sempat ada rautan yang dibikin dari bahan logam premium, diukir cantik, bahkan dikasih inisial pemiliknya. Cocok banget jadi hadiah buat kalangan bangsawan. Baru deh, ketika revolusi industri jalan, produksi pensil jadi massal dan murah. Sekolah mulai menjamur, anak-anak wajib bawa alat tulis, dan boom! Rautan pun jadi kebutuhan sehari-hari. Bahkan di Amerika, muncul perusahaan yang khusus bikin rautan dalam berbagai bentuk. Dari yang model engkol, sampai yang bentuknya kayak mainan miniatur. Ada yang bentuknya mobil antik, globe dunia, bahkan mesin tik kecil. Uniknya lagi, rautan itu punya evolusi desain yang unik banget. Di Jepang misalnya, ada rautan yang kalau dipakai, hasil serpihannya langsung masuk ke bentuk binatang lucu. Di Jerman, muncul rautan logam dengan bilah presisi tinggi yang biasa dipakai oleh arsitek dan seniman. Jadi nggak cuma anak sekolah, para profesional juga punya rautan favorit. Tapi bukan berarti rautan bebas dari drama. Tahun 1980-an, banyak sekolah di Eropa dan Amerika mulai melarang penggunaan rautan logam karena dianggap terlalu tajam dan berisiko jadi senjata. Akhirnya muncullah rautan plastik dengan bilah tumpul dan wadah serpihan. Lebih aman, meski kadang bikin hasilnya, ya gitu deh, setengah tajam setengah seret. Ngomong-ngomong soal seret, kamu pasti pernah ngalamin momen tragis waktu pensil mahal kamu yang ujungnya tinggal dikit banget malah patah pas diraut. Nah, di zaman sekarang, teknologi rautan makin canggih. Ada rautan otomatis yang jalan sendiri, bisa nyala pakai baterai, dan punya sensor kalau pensil udah cukup tajam. Tapi anehnya, rautan manual masih tetap digemari. Mungkin karena sensasi memutar pensil sambil mikir itu punya daya magis tersendiri. Kayak meditasi versi sekolah. Tapi tunggu, ada fakta menarik nih. Di dunia kolektor, rautan termasuk barang yang diburu loh. Ada kolektor yang punya lebih dari 8.000 rautan dengan bentuk dan merek berbeda dari seluruh dunia. Mereka bahkan punya komunitas dan pameran sendiri. Gila ya, benda kecil yang sering kita anggap receh, ternyata bisa jadi warisan budaya. Dan ini yang paling filosofis. Ada yang bilang, rautan itu ibarat hidup. Kadang kita harus diasah dulu, dibentuk, bahkan sedikit terluka, baru bisa menulis cerita hidup kita dengan tajam. Jadi mulai sekarang, kalau kamu lihat rautan di meja kamu, coba hargai sedikit. Dia bukan cuma alat kecil yang suka bikin serpihan berserakan. Dia adalah bagian dari perjalanan pendidikan manusia dari pisau dapur sampai teknologi elektrik. Dari barang elit sampai isi kotak pensil anak SD.
Kalau kamu pernah punya rautan unik, atau malah pernah dimarahi guru gara-gara raut pensil kebanyakan sampai absen nggak ditulis, share ceritamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe buat dapetin cerita unik lainnya seputar sejarah benda sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya.